Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Dan orang yang paling sempurna akhlaknya khiyarukum linisaihim adalah orang yang sangat memuliakan istrinya. Kebahagiaan di dunia itu tidak akan kita dapatkan kalau kita salah satunya kita tidak melakukan pernikahan. Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sobat Fok dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa kembali bersama Abah dan Abah. Alhamdulillah Abah Jatmiko sudah berkenan hadir di studio dengan semangat yang luar biasa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik, Bah. Baik. Seminggu kita nggak bersua. Iya. Banyak Sobat Fok yang menanti-nanti ini. Abah Jatmiko. Abah, seperti biasa pada pagi hari ini kita ngobrol santai yang kita berharap apa yang kita obrolin ini ada manfaat ya, khususnya bagi diri kita sendiri ya, umumnya bagi Sobat Fok yang ada di luar sana. Sobat Fok yang berbahagia, pada pagi hari ini satu tema yang barangkali nanti kita diskusikan ini terkait dengan kehidupan nyata tentunya. Abah Jatmiko, kalau kita amati ya di akhir-akhir ini mungkin 10 tahun ke belakang, ini terkait dengan kehidupan di masyarakat yang terkait dengan perkawinan. Ini kalau kita cermati atau kita googling, kita cari ya, remaja ataupun generasi kita sekarang ini itu lebih enjoy kalau hubungan antar sesama itu tanpa ada ikatan. Ini tentunya ada sesuatu yang barangkali perlu kita pahamkan. Hal seperti itu ada efek yang nantinya akan beresiko ya, yang tentunya ini harus kita selalu sampaikan atau kita pahamkan kepada khususnya generasi-generasi kita yang akan datang. Gimana ini menurut Abah Jatmiko? Perbedaan antara makhluk satu dengan lainnya itu kadang-kadang sangat spesifik. Artinya memang manusia fi ahsani taqwim. Artinya memang aku ciptakan sesempurna mungkin gitu. Ya. Kesempurnaannya luar biasa. Salah satu perbedaannya karena manusia itu akan dimintai tanggung jawab. Kalau kita simpulkan, Bah, itu hidup itu sebetulnya cuma 4 hal. Manusia semuanya itu cuma melakukan 4 hal. Ya, 1, makan. Ya, itu jelas. Semua butuh makan karena untuk perkembangan. Untuk perkembangan hidup. Ini tadi belum makan loh, Bah. Oh iya. Nanti makan siang. Yang kedua minum. Ya kan? Ya. Makan, minum. Kemudian dari akibat dari makan dan minum itu
kemudian kita penuh dengan gizi. Nah, disitulah kemudian Allah memberikan kewajiban untuk berkembang biak. Ya. Karena sudah makan dan minum, akhirnya kita punya nutrisi, punya semangat, punya syahwat, sehingga berkembang biak. Maka manusia itu setelah makan dan minum, yang ketiga pasti hubungan biologis. Ya. Ya, toh? Nah, yang keempat istirahat, tidur. Maka sesungguhnya kenikmatan di dunia itu sebetulnya hanya 4, Bah. Makan, minum, hubungan syahwat, tidur. Makan, minum, hubungan syahwat, tidur. Itu terus berputar itu terus ya. Ritme semua makhluk ya kayaknya ya. Hanya kemudian ketika kita menjadi manusia kan diberikan tanggung jawab. Ya. Untuk apa kamu makannya? Bagaimana cara mencari makannya? Untuk apa kamu minumnya? Dan untuk apa kamu berhubungan syahwatnya? Dan untuk apa kamu tidurnya? Ketika tadi masalah perkawinan, berarti kita masalah kenikmatan yang ketiga. Ya, yang ketiga. Betul. Ketika tidak ada tanggung jawab, maka ya sama dengan hewan, selesai. Menyalurkan syahwatnya, selesai. Artinya tidak ada martabat sedikit pun di sana. Kalau memang kemudian setiap kasih sayang antara dua orang itu kemudian tidak ada aturannya, tidak ada tanggung jawabnya, ya berarti martabatnya seperti hewan, toh? Ya. Maka di dalam Islam itu ada sunnah yang namanya sunnah perkawinan, supaya mengatur, supaya mengikat agar agar makhluk ini punya keturunan, punya martabat, punya kewibawaan, kemudian punya kekuatan, keimanan dan lain sebagainya. Yang lebih penting lagi berkembang biak untuk mengisi kehidupan dunia ini supaya tetap bisa berlangsung. Semuanya itu butuh keamanan. Kamu anakku, yang sana anaknya sana, tanggung jawabnya kan masing-masing. Ya. Ketika tidak ada aturan ya anaknya siapa yang mau bertanggung jawab. Nah, makanya dalam Islam kemudian disunahkan an-nikah. Nikah itu supaya ada pembatasan dengan makhluk yang lain bahwa dia milikku. Sehingga ketika nanti dia mempunyai anak, anakku. Jelas. Ya. Aku wajib untuk ngasih makan, ya kan? Untuk pendidikannya untuk pendidikannya. Aku wajib untuk menjaga keturunan yang ada karena itu keturunanku. Lah kalau adanya cuma hubungan bebas, nggak ada ikatan pernikahan, terus bagaimana cara melangsungkan hidup ini? Nah itu loh, Bah. Makanya ini Islam menawarkan sesuatu, ada ikatan. Mau apa enggak? Biar tanggung jawabnya itu masing-masing jelas. Nah, ini yang terjadi sekarang ini kan banyak mereka-mereka yang punya pemahaman atau punya pemahaman bebas. Bebas itu dalam artian tidak mau dengan adanya ikatan-ikatan seperti itu. Nggak tahu ini paham dari mana ya. Tetapi banyak itu kalau kita lihat di dunia medsos itu ya, yang mereka punya grup-grup ini itu dan sebagainya, yang indikasinya memang nggak mau terikat. Aku maunya bebas gitu. Ini Bah, ada satu. Wa min ayatihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara tanda kekuasaannya ia ciptakan bagi kamu pasangan, ya kan? Agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu.
Nah ini kan sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berpikir. Jadi memang tujuan perkawinan supaya kamu tenang ya, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang bersamanya, cinta kasih terlindungi. Terlindungi artinya memang kebebasan itu tidak membuat orang lain kemudian berbuat aniaya kepada kita. Coba kalau tidak ada perkawinan, tidak ada batasan toh, Bah. Marzaqahullahu imra'atan salihah, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah seorang istri yang saleh, ya, sesungguhnya dia telah ditorong separuh agamanya. Dan hendaklah ia tinggal bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya. Jadi kehidupan ini ternyata separuh daripada agama ini adalah perkawinan. Kita mendapatkan istri yang solehah itu adalah merupakan kunci kebahagiaan. Ada lagi hadis yang lain, kehidupan manusia ini ada 3. Satu. Kebahagiaan manusia ini ada 3, Bah, katanya. Berarti enak banget ya. Ya, simple sekali ya. Pengen bahagia 3 ini yang hanya 3 ini ya. Yang pertama almar'atus shalihah. Yang pertama kebahagiaan itu terwujud dari istri yang solehah. Satu ya, kebahagiaan itu terwujud dari istri yang solehah. Berarti kan harus nikah, ya kan? Nah, jadi kalau tidak ada ikatan pernikahan, maka ada satu unsur kebahagiaan yang tidak akan didapat. Tidak akan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kebahagiaan itu adalah dari terwujudnya rumah yang baik, rumah yang luas, rumah yang banyak tamunya, rumah yang penuh dengan keberkahan. Berarti kan memang ada batasan di situ, ya kan? Yang ketiga, kebahagiaan itu karena dia mempunyai al-markabus shalih, kendaraan yang baik untuk bersilaturahmi ke sana kemari. Ada lagi hadis dari Rasulullah ini luar biasa. Bagi seorang mukmin sesudah bertakwa kepada Allah, tidak ada yang lebih baik daripada mendapatkan istri yang solehah. Setelah ketakwaan kepada Allah tuh nggak ada barang yang lebih baik kecuali urusan istri yang solehah. Karena memang dengan istri yang solehah itulah pusat dari segala kebaikan. Kenapa malah memilih hubungan bebas? Kenapa malah tidak mau ikatan yang baik, yang resmi gitu, yang resmi, yang ditawarkan? Nah ini kan lucu toh? Terbalik pemahaman mereka yang selama ini barangkali punya pemahaman bebas. Jadi bebas itu tidak, ya akhirnya atau efeknya ya kebahagiaan itu nggak akan bisa didapat. Ya, secara agama kan sudah disampaikan ataupun sudah ada hadisnya ya yang perlu kita pelajari lebih detail lagi. Berarti setelah keimanan itu Bah, tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali urusan pernikahan. Ini banyak sekali Bah hadisnya itu. 3 golongan yang berhak ditolong oleh Allah. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, pejuang di jalan Allah. Ini jaminannya ditolong oleh Allah. Wal mukatibu alladzi yuridul adaa. Yang kedua adalah, ini sudah nggak ada Bah yang di tempat kita, budak yang ingin merdeka. Memperdekakan budak. Ini itu zaman dulu memang ya. Dijamin oleh Allah akan diberikan keberkahan. Yang ketiga adalah orang yang nikah karena menginginkan dirinya menghindari zina. Nah, itu dia. Jadi banyak hadis yang terkait dengan
ikatan pernikahan. Jadi kenapa mesti kita harus mempunyai pahaman yang bebas kan gitu. Ketika kita nikah, jadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin ditolong sama Allah kan. Iya. Tadi kebahagiaan punya salah satunya adalah istri yang solehah. Berarti kita harus ada pernikahan atau ada tali pernikahan. Kemudian yang ditolong nanti oleh Allah, salah satunya itu adalah yang menikah karena ingin menghindari dari barang haram atau menghindari zina dan sebagainya itu. Jadi itu perlu ya Sobat Fok pahami. Nah, teman-teman semua yang memang kalau ada di antara kalian mungkin saudara kita, tetangga kita yang punya pemahaman bahwa kebebasan itu salah satunya adalah tidak harus punya ikatan pernikahan. Ini perlu diluruskan. Jadi itu maka kalau punya pemahaman seperti itu dijamin ya Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Kebahagiaan dunia tidak akan didapat. Ini malah ada Quran, Bah. Wa ankihul ayyama minkum, dan kawinkanlah bujang-bujang kamu, budak-budak lakimu dan perempuanmu yang patut kawin. Jika jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadli, Allah akan mengkayakan mereka. Jadi jangan takut ya kalau nikah terus nanti jadi miskin. Salah itu satu jalan kekayaan itu ternyata dengan pernikahan. Dengan menikah secara resmi tentunya itu ada peluang kita untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. Ya sering kita jumpai sih teman-teman ya, kalau kita ketemu nggak tahu kenapa setelah menikah itu ada aja penambahan kekayaan yang didapat. Itu dari beberapa teman yang kita sering ketemu itu banyak yang memang menyampaikan hal seperti itu. Jadi ini fakta nyata. Dengan pernikahan itu ternyata menarik, menjadi magnet ya, menjadi magnet untuk rezeki yang nanti bisa kita manfaatkan dalam kehidupan. Nah, tentunya nikah yang memang dilandasi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sobat Fok yang masih punya hak pemikiran bahwa bebas itu enak, bebas itu bahagia, ya tolong diperhatikan ya. Digarisbawahi bahwa kebebasan enggak selamanya itu menjadi suatu kebahagiaan atau mendapatkan kebahagiaan. Tapi ada ini ya masih di antara kita itu masih berpahaman seperti itu. Bebas, lepas ya pokoknya mau hubungan ya sudahlah, hubungan seperti biasa. Pokoknya aku suka, kamu suka, kita lakukan. Nanti enggak suka ya sudah, selesai dan sebagainya. Itu masih ada hal seperti ini. Tapi untuk menuju ke jenjang pernikahan itu nampaknya masih ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, untuk itu ya kalau ingin bahagia di dunia ya segeralah itu dilakukan. Bukan begitu? Iya. Jadi memang aturan itu dibuat justru untuk membatasi diri supaya tidak mendolimi orang. Aturan juga dibuat untuk supaya orang lain terbatasi untuk tidak mendolimi kita. Nah ini kan harusnya begitu. Misalkan ada cerita itu, ada seorang yang ya Rasulullah, saya ikut engkau dalam beberapa semuanya, tapi saya tidak bisa meninggalkan zina ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sahabat, dia ngomong sama sahabat lain, maukah engkau zina dengan ibunya ini? Langsung dia, ya Rasulullah, orang yang zina dengan ibuku pasti akan aku penggal lehernya. Ya kalau begitu dengan anakmu, barang siapa yang menyentuh anakku, aku penggal lehernya. Ya kalau begitu dengan bibimu,
Barang siapa yang menyentuh keluargaku, dia menghina keluargaku, dia menindih martabatku, aku penggal lehernya. Nah ini kan Rasulullah kemudian, berarti kamu tidak adil. Ketika kamu zina itu pasti menzinai ibu seseorang, mesti menzinai anaknya seseorang, mesti menzinai keluarganya seseorang. Kamu mau bebas, tapi begitu orang lain mau menyentuh keluargamu, kamu tidak boleh. Jadi kadang-kadang kebebasan ketika diartikan pada diri kita memang iya, kita akan bahagia. Tapi kalau orang lain kemudian ikut-ikutan bebas kan kita nggak seneng. Makanya kemudian kita ada aturan supaya apa? Dibatasi, setiap orang mempunyai kebahagiaannya diri sendiri. Gitu, Bah. Ya. Baik, sahabat Walk, sekali lagi ya, kebebasan itu bukan menjadikan, tidak akan menjamin kita bahagia. Ya. Bebas sesuai dengan kehendak kita itu tidak akan menjamin Anda menjadi bahagia. Ya, tetapi dengan aturan-aturan ya yang memang sudah disampaikan kita melalui Nabi kita, nah, itu sepatutnya kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Karena mau ngapain sih kita hidup ya, kalau tidak mendapatkan kebahagiaan? Ya tentunya harapan kita bahagia dunia dan bahagia nanti di akhirat. Itu yang kita harapkan. Tidak hanya kebahagiaan yang memang nampak nyata sekarang ini, yang menurut kita nyata kelihatan seperti ini bahagia, tetapi menerjang aturan-aturan yang memang sudah disertakan oleh kita. Itu. Bahagia semu itu, bahagia semu. Ya. Dengan kita melakukan pernikahan, ya, apalagi istri yang kita dapatkan itu adalah istri yang soleha, itu sudah merupakan separuh kebahagiaan, ataupun ada kebahagiaan itu sudah nampak di depan kita. Tinggal kita mencari selanjutnya yang bisa kita eksplor lagi, bahwa hal-hal tertentu yang sekiranya itu bisa kita lakukan. Sahabat Walk yang berbahagia, yang tentunya teman-teman bisa ya sedikit memberikan pengertian pada diri kita sendiri, bahwa kebahagiaan sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang memang ada aturan. Jadi aturan-aturan yang memang sudah sampaikan, sudah diajarkan oleh Nabi kita, itu memang selayaknya kita ikuti dengan baik supaya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Ini Pak, ada yang bagus ini Pak. Ana rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Kemudian dia menanyakan tentang bolehnya membujang. Oke. Ya. Tentunya ada alasan-alasan itu tentunya. Faqala la ahtashi, ya Rasulullah, apakah boleh kami ini istilahnya membujang? Faqal laisa lana man khasa au ihtasa, bukanlah terbilang umatku. Ya, orang yang menggebiri artinya berniat ya, itu berniat atau untuk minta dikebiri, artinya memang berniat untuk membujang dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, laisa lana, bukan umatku. Artinya memang ini perlu ditekankan ini kepada aku jane ra tegel ngomong iki ya. Kalau tidak diakui oleh umat Nabi, yuk nanti kita mau seperti apa coba? Ya kan, kalau Nabi aja tidak mengakui bahwa kita menjadi umatnya.
Artinya memang hidup ini manusia memang dijadikan pimpinan khalifah di muka bumi ini, ya memang harus berani tantangan. Hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah menyelesaikan tanggung jawab, hidup ini martabatnya adalah bekerja keras, hidup ini martabatnya adalah bersusah payah di dalam menegakkan marwah. Oleh karena itu kadang-kadang memang kita mampu nggak nanti. Tapi sebetulnya agama ini sudah memberikan janji yang luar biasa. Allah di dalam Quran sudah, aku akan kayakan kamu. Kalau niatmu memang betul-betul nikah, ya kan? Memang niatmu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminanku kepada orang yang menikah karena menjauhi zina, ya kan? Bahkan sesungguhnya orang yang menikah itu sudah melaksanakan separuh agama itu. Artinya sudah diperingan keberkahan hidup sudah separuh, tinggal separuhnya lagi kita menyelesaikan keberkahan itu. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan tadi, tidak ada yang lebih baik setelah tauhid, setelah la ilaha illallah, kecuali menikah, mendapatkan istri yang solehah. Kurang apa lagi? Ketika kita justru tidak memilih agama, memilih kebebasan, memilih ini ya monggo lah. Tapi sebetulnya agama ini sudah memberikan semuanya. Allah sudah memberikan jaminan semuanya. Tinggal kita menyadari kemudian melaksanakan. Itu Bah. Oke sahabat Fok, jadi sekali lagi Abah tekankan ya dalam hal ini, ternyata pemahaman ingin bebas ya itu membatasi diri kita ya untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia aja nggak didapat, apalagi kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi sekali lagi sobat Fok yang dimanapun ya berada, ya, teman-teman yang mungkin masih punya keyakinan bahwa kebebasan itu yang menjadi menjadi keyakinan bahwa dengan bebas itu semuanya akan bisa didapatkan, bisa bahagia, bisa melakukan segala hal yang menurut dia senang ya, menurut dia itu bahwa baik, karena kebaikan, kesenangan menurut kita itu belum tentu itu menjadi baik ataupun menjadi senang bagi masyarakat gitu. Jadi ukurannya memang pribadi, masyarakat, dan satu lagi jadi yang harus kita ukur adalah terkait dengan ajaran kita ataupun agama kita. Bebas boleh, tapi harus mengacu pada aturan-aturan yang ada. Silahkan sahabat Fok untuk bisa dicermati ya, untuk bisa dimaknai ya, kaitannya dengan apa itu kebebasan. Kalau ingin bahagia maka harus membuang jauh yang namanya kebebasan. Apalagi bebas bergaul dan sebagainya, itu yang akhir-akhir ini ya sungguh anak muda yang melakukan hal-hal seperti itu ya, setidaknya lepas dari orang tua, kemudian bebas kemana-mana, bebas bergaul dengan siapa saja. Lah ini sesuatu yang tentunya akan berakibat atau berefek atau punya impact ke depan, itu kurang akan mendapatkan bahkan tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, catat, kebahagiaan dunia itu bisa kita dapat ya kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada.
Salah satunya tadi Pak Jatmiko sudah sampaikan beberapa dasar baik dari Al-Quran maupun juga dari hadis yang memang perkawinan itu sesuatu yang memang menjadi pintu kita untuk menuju gerbang kebahagiaan. Tentunya perkawinan yang memang dilandasi dengan aturan-aturan ataupun dengan keyakinan keagamaan, tidak hanya sekedar saja seperti yang mungkin selebriti ya yang begitu enaknya sekarang nikah besok cerai, nikah lagi cerai lagi, itu pun juga mungkin tanda tanya ini ya. Mereka yang melakukan seperti itu mungkin tujuan nikahnya bukan kebahagiaan yang dia cari, kebahagiaan yang hakiki yang dia cari, tapi mungkin karena ketenaran, mungkin karena sesuatu yang duniawi yang dia kejar. Ya Pak Jatmiko, dunia artis itu kan luar biasa, ya kan? Bahkan ada yang artis itu kawin cerai sampai sekian beberapa kali, dan itu sangat bangga ya menyampaikan di khalayak umum itu udah dapat lagi, besok berapa bulan lagi itu cerai dan seterusnya. Ini kan fenomena yang memberi pelajaran kurang baik bagi masyarakat, karena artis kan menjadi public figure ya, yang setiap hari nongol di televisi atau nongol di medsos, yang itu disaksikan oleh banyak masyarakat, banyak pendengar ataupun pemirsa yang menyaksikan itu, akhirnya menjadi ternyata seperti itu boleh, ternyata kawin cerai itu sah-sah saja kan. Akhirnya mereka yang tidak mau mencerna lebih jauh punya keyakinan seperti itu ya Pak ya. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Dan orang yang paling sempurna akhlaknya khiyarukum linisaihim, adalah orang yang sangat memuliakan istrinya. Ini hati-hati. Jadi sebetulnya kalau mau menjadi orang yang mulia itu adalah justru terletak kepada kasih sayangnya terhadap istrinya. Sempurnanya iman itu sempurnanya akhlak. Kata Rasulullah, sempurnanya akhlak adalah sempurnanya memuliakan istrinya. Maka hati-hati ketika sebuah perkawinan itu menjadi berkah ketika memang keduanya sadar bahwa iya ternyata selama ini saya kurang memuliakan istrinya. Bagaimana caranya memuliakan istrinya? Jangan-jangan nanti rezeki dari Allah ini karena ketakwakan istri kita. Jangan-jangan harta yang selama ini kita peroleh itu semuanya doa-doa istri kita. Jangan-jangan semuanya ini keberkahan dari istri kita karena memang Allah sudah ridho dengan istri kita. Demikian juga seorang perempuan harusnya juga begitu. Oh iya, saya sekarang bahagia, saya sekarang rezekinya banyak. Jangan-jangan ini juga karena kedekatan suami saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau dalam haji itu sebetulnya kan haji itu kan rangkaian cerita Nabi Ibrahim yang sangat sayang dengan istrinya. Rangkaian haji itu adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang sangat ridho, yang sangat-sangat sayang terhadap bapaknya. Sehingga, ya anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Ya bapakku, laksanakan mimpimu itu. Ya kan? Sama ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan istrinya saat itu
di mana di Bakoh di Mekah itu kan ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan kan pada saat itu kan Ismail masih bayi. Masih merah lah. Ya Abi, kenapa engkau meninggalkan aku? Nabi Ibrahim terus saja dikejar. Ya Abi, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal kan bayinya masih merah. Dikejar lagi yang terakhir, ya Abi, apakah ini perintah Allah? Apa itu? Siap. Apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Maka ditinggalkan kan, kalau perintah Allah ya silahkan kau pergi. Gitu. Akhirnya kan ini jadi jaminan Allah, begitu sudah kehabisan air, maka Siti Hajar ini mencari air ke sana kemari dengan sabarnya, penuh dengan doa dan lain sebagainya, maka terjadilah perjalanan sa'i. Ya. Berarti kan perjalanan sa'i itu kan lambang daripada kesabaran istri. Ya kan? Ternyata kemudian air yang dicari ke sana kemari itu malah ada diciptakan oleh Allah dari jejakan kakinya Ismail. Artinya usahanya di mana, dapatnya di mana gitu usaha ya. Usaha itu yang penting usaha, ya kan. Ternyata Allah lah yang akan memberikan dari mana hasil. Layah kasib. Jadi rezeki kan ada dua, ada yang memang bisa diperkirakan dan ada yang tidak dikira-kira. Nah, ternyata yang penting setelah itu kan kaya raya ini Siti Hajar bersama Nabi Ismail. Begitu luar biasanya mereka. Begitu Nabi Ibrahim pulang setelah 8 tahun, ya tidak terjadi kamu tidak menyalahkan dan lain sebagainya. Kesabaran dan usaha dari disambut istri. Luar biasa karena memang ini sebuah keluarga yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ibrahim datang itu hanya untuk menyembelih anaknya yang sekian tahun ya kan? Ditunggu-tunggu, kemudian ditinggal. Anaknya sudah besar. Ketika dibawa oleh Nabi Ismail kan setan datang. Ya wanita, maksudnya si Siti Hajar itu, kamu tahu nggak tadi bahwa suamimu bawa pisau, bawa ini. Sebetulnya itu hanya ingin menyembelih anakmu saja. Udah datang, ya toh, udah nggak ngerti, udah nggak gini, datang langsung. Tapi kan jawaban Siti Hajar, sesungguhnya aku percaya bahwa suamiku dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin dia akan menganiaya, ya kan? Lanjut dikejar, iya, enggak, ya kan? Jadi sebetulnya haji itu kan kesempurnaan Islam. Ternyata ternyata kesempurnaan iman itu juga terletak di kesempurnaan saling berkasih sayangnya di dalam keluarga, rumah tangga, istri yang soleh. Ya kalau begitu cepet-cepet dong. Cepet-cepet dong, artinya ya nikah. Ya cepet-cepet dong kita itu melaksanakan rumah tangga supaya memang disitulah kesempurnaan keimanan. Ya. Gitu, Bah. Oke, terima kasih Abah Jatmiko. Sobat Pop yang berbahagia, tentunya banyak cerita ya terkait dengan cerita yang sejarah. Salah satunya tadi Abah Jatmiko sampaikan bahwa kebahagiaan di dunia itu tidak akan kita dapatkan kalau kita salah satunya kita tidak melakukan pernikahan. Sahabat Pok yang berbahagia dimanapun Anda berada, 1 jam sudah kami bersama. Insya Allah di minggu yang akan datang atau Jumat yang akan datang kita berjumpa lagi. Satu hal yang perlu Abah sampaikan, jangan lupa kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya silahkan WA aja di Fok Radio Jogja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.